Baik teman-teman, di sini saya akan membuat pengerjaan langkah-langkah media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, dan hasilnya akan seperti yang saya tampilkan di layar. Langsung saja kita akan membuat langkah-langkah media pembelajaran interaktifnya. Disimak baik-baik ya guys. Setelah masuk ke aplikasi PowerPoint, nah sekarang kita menambahkan background dengan klik picture dan memilih background yang diinginkan. Nah, backgroundnya sudah muncul, kita sesuaikan dengan lembar kerja kosongnya. Setelah backgroundnya sesuai dengan lembar kerja dokumennya, langkah selanjutnya kita akan menambahkan logo dengan klik picture. Setelah itu kita akan mencari logo STKIP Taman Siswa Bima. Oke, setelah itu untuk menghapus latar belakangnya kita klik remove background dan pilih centang. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, lalu kita akan memperkecilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita simpan di pojok kanan atas. Setelah logonya sesuai, langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan teks dengan klik save dan memilih text box. Dan di sini saya akan memilih font terlebih dahulu. Saya akan memilih font Times New Roman. Dan di sini saya akan memperbesar ukuran teks. Di sini saya akan menambahkan teksnya yaitu STKIP Taman Siswa Bima. Setelah itu saya akan mengubah warnanya menjadi warna putih. Dan lalu sesuaikan dengan logonya. Selanjutnya di sini saya akan membuat menu dengan klik save dan memilih menu yang akan digunakan. Lalu sesuaikan. Setelah menyesuaikan, saya akan menduplikatnya dengan klik Ctrl plus Shift pada keyboard sebanyak 3 kali. Setelah itu saya akan mengganti warnanya, dan saya akan mengganti warnanya menjadi warna hijau. Dari keempat menu tersebut, di sini saya akan menambahkan teks yang dimana teks tersebut yaitu beranda, tujuan, materi, dan latihan. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan teks yang dimana masih menggunakan fitur yang sama yaitu text box. Selanjutnya saya akan mengubah ukuran fontnya dan mengubah fontnya. Nah, di sini saya akan menambahkan teks yang dimana teks tersebut yaitu mata kuliah yang saya ambil dan judul materi yang saya angkat. Di sini saya akan mempercepat durasi pengetikannya. Lebih dan kurangnya di slide pertama seperti ini. Selanjutnya kita akan beralih ke slide kedua. Saya akan menduplikat slide-nya dengan klik
Ctrl+D. Di sini di slide kedua saya akan membuat petunjuk penggunaan. Di slide kedua pun kita akan mempercepat biar nggak makan waktu yang banyak. Di slide kedua ini kita akan menambahkan menu lagi, yang dimana menunya masih sama. Agar menunya terlihat sama, di sini saya akan menduplikatnya dengan mengklik Ctrl+Shift agar terlihat presisi dan sama. Di tiap samping-samping dari keempat menu tersebut, saya akan menambahkan teks, di mana teks tersebut ada klik untuk menuju halaman pertama dan ada klik untuk melihat tujuan pembelajaran dan berbagai macam teks lainnya. Di sini saya akan mempercepat saja ya. Nah, setelah itu saya akan mengganti teksnya menjadi warna putih, lalu sesuaikan. Setelah itu kita akan beralih ke slide ketiga, yang dimana slide ketiga tersebut yaitu tujuan pembelajaran dari materi yang saya angkat. Dan sebelumnya di dari ketiga menu itu saya akan menonaktifkan note fill-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan teks, masih menggunakan fitur yang sama ya teman-teman, yaitu text box. Dan saya mengganti fontnya dan mengubah ukuran fontnya. Dan di sini saya akan menulis yaitu tujuan pembelajaran. Di tiap pengetikan di situ saya akan mempercepat agar tidak memakan waktu yang lama. Setelah teksnya selesai, kita blok, lalu kita akan membuat teks tersebut di dalam kotak dengan klik Convert to Smart Graphic. Setelah itu sesuaikan dan bisa memilih fitur yang diinginkan atau bentuk yang diinginkan. Selanjutnya kita akan beralih ke slide keempat, yang dimana slide tersebut yaitu materi. Sebelum itu kita akan menonaktifkan note fill-nya yang ke beranda, tujuan, dan latihan. Di slide keempat ini saya akan membuat daftar materi dari judul yang saya angkat. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan di bagian materi dan tujuan pembelajaran itu sudah terbalik. Di sini saya sudah membenarkannya, langsung saja. Selanjutnya kita akan beralih ke slide kelima, yang dimana slide kelima ini yaitu materi yang beberapa poin-poin materi tadi yang saya ambil. Untuk anak panah tersebut, di situ saya menggunakan shape. Di situ ada pilih saja yang bentuknya kayak anak panah.
Di slide kelima ini saya akan melaporkan materi yang saya ambil tadi dan masih menggunakan font yang sama ya, yaitu Times New Roman. Setelah teksnya selesai, kita akan sesuaikan atau rapikan. Habis itu kita akan menambahkan gambar dengan klik insert dan klik picture. Dan di sini saya akan memilih gambar yang akan ingin dimasukkan ke dalam slide. Kita perkecilkan dengan tahan shift agar sesuai rata kiri kanan atas bawah. Perkecilkan lagi. Selanjutnya sesuaikan, dan kita akan menambahkan foto lagi dengan klik insert, dan di insert kita klik picture dan insert lagi. Kita sesuaikan gambarnya, sesuaikan lagi. Selanjutnya kita akan menambah tombol menu lagi dengan klik shape, lalu memilih fitur yang akan digunakan, lalu select, tahan, lepas. Pada tombol menu itu saya akan menulis, yaitu klik pada gambar untuk memperbesar. Nanti yang akan mengarah ke foto-foto kedua foto tersebut. Sesuaikan, ganti warna. Selanjutnya kita akan beralih ke slide ke-6, yaitu dimana slide ini hanya cuma berisi foto. Yang foto yang kita taruh tadi pada di materi tadi. Dan di foto ini kita akan menambahkan anak panah dengan menggunakan shape lagi. Untuk slide selanjutnya masih sama, yaitu kita akan menambahkan fotonya sudah masuk, dan kita akan menambahkan anak panah lagi dengan masih menggunakan fitur yang sama, yaitu shape. Selanjutnya kita akan beralih ke slide ke-8, di mana slide tersebut yaitu slide latihan. Selanjutnya kita akan beralih ke slide 9, di slide soal latihan. Di slide 9 ini saya akan membuat soal, di mana soal tersebut yaitu soal pilihan ganda.
sesuaikan dan ganti warna. Setelah itu saya akan membuat dengan pilihannya dengan menggunakan shape, duplikat dengan Ctrl plus Shift agar sesuai. Setelah itu kita akan membuat beberapa agar tidak terlihat kosong di bawahnya. Kita mempercantik, memperindah. Iya, dengan anak panah. Selanjutnya kita akan menduplikat slide ke-9. Di bagian slide ke-9 di C, kita akan menggantikan dengan simbol dengan tanda centang. Itu akan menunjukkan yang benar. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan link di tiap-tiap slide atau di tiap tombol menu dengan klik insert, dan di insert kita akan klik link, dan di link kita akan klik place in this document. Di slide petunjuk kita akan simpan di slide yang kedua, terus klik OK. Selanjutnya kita akan menuju ke tujuan. Di slide tujuan ini kita akan memasukkan link. Memasukkan link ke slide ke-3. Selanjutnya ke slide materi, kita akan memasuki linknya ke slide ke-4, dan di slide ke-4 kita di bagian pertama itu kita masuk ke slide ke-5. Di slide ke-5 ini, di bagian anak panah ini kita akan ke slide ke-4 untuk mengembalikan ke soal ke bagian-bagian materi. Selanjutnya untuk slide klik pada untuk membesarkan gambar. Di sini saya akan memasukkan di slide ke-6 untuk menzoom, slide zoom. Dan di anak panah ke slide zoom ini kita akan tertuju ke gambar kedua atau slide kedua di slide ke-7. Sebaliknya dengan anak panah yang ke slide ke-7 ini, link kita akan masukkan ke slide ke-8 di latihan soal. Di latihan soal ini, di menu untuk buka soal latihan, kita akan masukannya ke slide ke-9. Nah, di C ini kita akan memasukkan slide-nya ke slide ke-10, ke slide yang soal jawabannya yang benar untuk jawaban.
Nah, setelah itu kita akan menambahkan transisi ke sebelumnya kita akan ke latihan dulu, ke tombol latihan di slide ke-8. Oke, setelah itu kita akan menambahkan transisi ke slide pertama dengan klik transition dan klik morph. Sudah seperti itu. Dan di slide 9 kita akan juga menambahkan transisinya. Masih morph. Oke. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.